Sekarang kalau kita ikuti kerangka berpikir teman Kristen, tauhid itu kan penyatuan, Pak, gitu. Berarti kan tidak satu kan? Itu ribet lagi. Sekarang masalahnya bagaimana menjelaskan penyatuan itu loh. Sebetulnya yang disatukan itu apa sih? Saya kasih masukan, Gus. Kalau penyatuan itu syaratnya muahada. Muahada. Kalau tauhid satu. Ahad satu. Tauhid tadi yang disebutkan oleh siapa tadi itu? Nandar tadi? Mas Yonatan. Yonatan, itu betul. Tapi kalau penyatuan itu bahasa Arabnya muahada. Muahid orangnya. Muahid orang yang mempersatukan, itu namanya muahid. Orang yang mempersatukan. Asal katanya wahid, orang yang mempersatukan namanya muahid. Kalau pemersatu? Apa? Itu pemersatu itu, orangnya. Jadi orangnya. Berarti ahad. Ahad itu artinya apa? Satu. Bisa nggak pemersatu? Nggak bisa. Ahad itu satu. Kalau pemersatu orangnya kan yang dimaksudkan pekerja orang. Kalau di orangnya yang dimaksud, orangnya yang dimaksud muahid, orang yang mempersatukan. Kalau wahda itu kesatuan. Gus, aku mau urun rembuk, Gus. Monggo, silakan. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai Trinitas ya atau Trinity atau dalam bahasa Indonesianya Tritunggal gitu ya. Ini sebelum saya masuk ke intinya nih, Gus. Kalau kita orang Jawa kan kenal yang namanya tunggal ya, Gus ya. Kalau kita mendengar Tritunggal kan juga ada pertanyaan begini, Gus. Tunggalin di gitu kan, Gus. Kalau ada tunggalin di kan berarti kan ada lebih dari satu tunggal gitu, Gus. Terus bagaimana? Ya, enggak, itu hanya intermezzo aja itu. Sebentar, Gus, ada telepon ya, Gus ya. Memang malam ini sangat menarik ya. Ini memang sengaja saya undang para pakar-pakar memang untuk membedah, dan ini insya Allah akan memberi kontribusi kepada kita semua. Ya, baik itu di dalam internal kita Muslim dan juga mungkin kepada sahabat-sahabat kita yang non-Muslim, kira-kira begitu. Nah, ini coba kita dengarkan dulu Uncle Bob ini. Bagaimana penjelasan Trinitas ini dari sisi Uncle Bob. Silakan Uncle Bob. Ya, mohon maaf tadi saya ada gangguan sebentar. Oke, ini saya sifatnya hanya sharing ya, kita sama-sama sharing aja. Saya menghindari perdebatan sesama Muslim. Kalau kita mau debat bersama Muslim, tidak di publik gitu ya. Tetapi ini karena bicaranya adalah Trinitas, tadi kita sudah mendengarkan guru kita, Gus Betik sudah menjelaskan Trinitas, tadi saya sempat nyimak sebentar, tapi saya sudah paham maksudnya. Saya ingin memberikan dari sisi kritik kristologi gitu ya. Konsep Trinitas sendiri itu tidak langsung tahu-tahu timbul menjadi suatu konsep yang dipakai kekristenan sampai hari ini. Awal mulanya konsep Trinitas itu sendiri mengalami evolusi ya. Evolusi yang pertama itu dikenal dengan ajaran doketisme atau yang dalam aslinya bahasa Yunani itu dokein gitu ya. Dokein itu artinya tampak atau kelihatan gitu. Jadi paham doketisme itu mempunyai paham kira-kira seperti ini. Jadi Yesus itu hanya kelihatannya aja manusia gitu. Tampaknya aja manusia gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itulah ya. Itu konsep itu banyak ditentang dan umurnya tidak lama gitu ya. Akhirnya diganti dengan konsep yang disebut dengan separatisme. Separatisme itu dari kata separate gitu ya. Separate itu kan artinya memisahkan gitu atau dipisahkan gitu. Jadi separatisme itu konsep yang punya pemikiran ada pemisahan gitu antara Bapa dan Yesus gitu ya. Konsep ini juga tidak berlangsung lama. Akhirnya yang cukup lama itu digantikan dengan konsep yang disebut dengan modalisme
ya. Modalisme kalau kita simpelnya kita dengan kata mode gitu ya, atau dalam mode gitulah. Jadi Tuhan itu berada dalam mode manusia gitu. Itu konsep berlangsung cukup lama sampai akhirnya digantikan oleh konsep yang digagas oleh seorang pengacara dari Alexandria Mesir bernama Tertullianus. Karena Tertullianus itu seorang pengacara, dia punya konsep bahwa seorang warga negara itu tidak bisa langsung berurusan dengan hakim gitu. Jadi harus melalui seorang yang namanya pengantara gitu atau perantara gitu ya. Nah, pengantara inilah tempat untuk Yesus yang dikonsepkan oleh Tertullianus. Konsep ini diterima oleh gereja, kemudian dimodifikasi sampai akhirnya Tertullianus sendiri terbuang dari gereja gitu ya, dari gereja awal. Nah, konsep ini setelah dimodifikasi akhirnya menjadi timbul katekisme bahwa the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, but they are not three God, but they are one God. Berlanjut, the Father is Almighty, the Son is Almighty, the Holy Spirit is Almighty, but they are not three Almighty, but they are one Almighty. Berlanjut lagi, ya. The Father is one person, the Son is one person, the Holy Spirit is one person, but they are not three person, but they are one person. Itu yang disebut oleh almarhum Syekh Ahmed Didat bukan bahasa Inggris, itu adalah bahasa Jibris gitu. Artinya suatu konsep tapi yang menimbulkan paradoks begitu. Mudahnya seperti ini, seperti kita ngomong begini, wah betapa kotaknya bola itu gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitulah. Nah, tetapi kalau kita menilik lagi konsep-konsep yang tadi timbul dari evolusi, kemudian dipakai oleh gereja setelah dimodifikasi, dan juga didukung dengan kemenangan aliran Trinitas di Konsili Nicea 325 dan Konsili Konstantinopel tahun 381, itu sebenarnya kalau kita mundur ke belakang, beberapa abad sebelum Masehi, bahkan bisa ribuan tahun sebelum Masehi, dari mulai Sumeria ya atau Babilonia turun ke Persia, menyebar ke India, belok ke Palestina, lurus sampai ke Mesir, bahkan sampai ke Eropa, ke Romawi ya, Yunani, bahkan sampai ke Eropa Utara. Hampir semua paham ketuhanan itu memang memiliki konsep yang hampir sama gitu. Semuanya ada 3 pribadi. Entah itu di Sumeria, entah itu di mana daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, semuanya ada 3. Pertanyaannya, kenapa pribadinya cuma 3 gitu? Kenapa enggak 4, kenapa enggak 5, kenapa enggak 20, kenapa enggak 100 begitu ya? Apakah mereka tidak menyadari kalau ada pribadi yang keempat sedang ngintip di planet lain begitu? Kurang lebihnya ya, seperti itulah pertanyaannya. Artinya, timbul pertanyaan, kenapa berhenti di angka 3 gitu? Ternyata dari seorang filsuf yang sangat terkenal yaitu Aristoteles, dia mengatakan bahwa seperti kata-kata orang Pitagoras bahwa di alam semesta ini hanya ada 3, awal, tengah, dan akhir. Maka itu kami mengambil hukum alam itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Nah, begitu juga nanti di Mesir, begitu juga nanti di India dengan Hindu, Trimurti ya. Semuanya 3. Memang detailnya Trinitas itu jauh lebih baik daripada konsep-konsep yang tadi 3 pribadi. Ya. Oke, sekarang sebelum kita ngambil kesimpulan, tadi saya mendengar teman-teman menceritakan atau memberikan pernyataan konsep ini tidak masuk akal begini gitu ya. Gini, saya ingin memberikan pendapat begini. Kalau kita menggunakan argumen-argumen yang sifatnya teologis, di dalam kita melakukan dialog atau debat dengan saudara-saudara kita yang Kristen mengenai Trinitas, itu nanti jatuh-jatuhnya akan apa? Lakum dinukum waliyadin. Ini kepercayaanku, ini imanku, itu imanmu, kami berjalan masing-masing, kita berjalan masing-masing. Gitu ya. Tetapi, apakah kita pernah berpikir, ada nggak sih konsepnya Trinitas di dalam Bible secara tertulis, secara literal, ada nggak sih?
Jawabannya ada. Ada 2 ayat yang dianggap sebagai bukti tertulis konsep Trinitas yang tertulis di dalam Bible. Bukti yang pertama yaitu adalah, karena gini sebelum saya masuk ke sini ya, karena yang disebut dengan Trinitas itu adalah 3 tapi 1, 1 tapi 3 gitu ya. Tidak ada 2 tapi 1 atau 1 tapi 2. Ini 3 nih, 3 tapi 1 gitu. Jadi kalau kita melihat ayat atau kita membaca ayat di dalam Bible yang isinya hanya memuat 2 pribadi, itu masih belum konsep Trinitas gitu. Ya, kita harus bisa menemukan ayat yang menyebut 3 pribadi tetapi 1 gitu. Oke. Nah, ayat yang pertama tadi yang saya mau sebutkan adalah di Matius 28 ayat 19. Dikatakan bahwa apa? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, itu dari yang pertama. Walaupun di situ masih belum dikatakan 1, tetapi oke lah, kita fur aja lah, kita fur. Karena ada 3 pribadi yang disebutkan dalam 1 ayat gitu ya. Ayat yang kedua yang dianggap sebagai bukti teks di dalam Bible sebagai konsep Trinitas yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 kesaksian di dalam surga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya 1. Nah, itu perfect gitu ya. Perfect dengan konsep yang mereka jalankan saat ini. Oke. Sekarang seperti tadi saya bilang, kalau kita beradu argumen dengan dasar teologis, seperti tadi saya bilang, jatuh-jatuhnya at the end of the day adalah lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau kita melakukan pendekatan secara kritik teks, jatuhnya akan lain. Nah, ini saya akan berikan buktinya. Ayat Matius 28 ayat 19, menurut oleh hampir semua ahli-ahli perjanjian baru, itu adalah ayat tambahan yang disisipkan di abad kedua dan dilakukan oleh pemerintahan Roma. Hampir semua ahli perjanjian baru mengatakan demikian. Saya mungkin tidak perlu membacakan satu persatu lah ya, banyak sekali, termasuk daripada ensiklopedia dari kalangan kekristenan. Baik itu ensiklopedia Bible, baik itu ensiklopedia Katolik dan segala macam. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah pernyataan dari pimpinan Katolik itu sendiri ya. Iki Gus. Yang mengarang adalah Paus yang menjabat tahun 2005 sampai 2013. Namanya Joseph Kardinal Ratzinger atau yang dikenal dengan Pope Benedict ke-16. Judul bukunya Introduction to Christianity, penerbitnya Ignatius, di halaman 82-83, dikatakan begini. Berkenaan dengan, atau saya bacakan bahasa Inggrisnya ya. Kelihatan ya? Mantap, ya. Nah, halaman 82 ya. The basic form of our profession of faith. Ya. Chapter 2 ya. Ya, chapter 2 ya, sip. Yang ini nih Gus, yang ini nih dari sini nih Gus. Nah, ini yang jadi saya gerak-gerak nih. Siap. The basic form of our profession of faith took shape during the course of the 2nd and 3rd centuries in connection with the ceremony of baptism. Nah, ini tolong diperhatikan ya, yang ini nih. Yang saya tunjuk nih pakai tangan kiri nih yang garis saya bergerak nih. So far as its place of origin is concerned, the text comes from the city of Rome. Nah, ini sedang membicarakan Matius 28 ayat 19. Jadi, menurut asal tempat daripada ayat itu datangnya dari kota Roma. Artinya apa? Artinya itu adalah sebuah ayat sisipan dari kota Roma. Nah, ini buku adalah edisi yang kedua ya. Buku yang edisi yang pertama itu lebih heboh lagi. Saya akan tunjukkan ya sebentar ya. Ini saya mau sharing buat teman-teman nih. Moderator tolong di-share ya. Nah ini. Kelihatan nggak? Diperbesar. Nah. Ini adalah bukunya
Joseph Cardinal Ratzinger sendiri yang ditulis di dalam bahasa Portugis, ya. Kemudian ini yang tadi saya bacakan nih, yang edisi kedua, ya. Nah, yang mau saya perlihatkan di sini adalah yang ini nih. Ini buku adalah edisi yang pertama yang diterbitkan tahun 1968. Di dalam kalimat yang tadi saya bacakan ada kata-kata seperti ini. Ini yang saya tanda kuning nih ya. Oke. The Trinity Baptism and text of Matthew 28:19 therefore did not originate from the original church that started in Jerusalem around 33 AD. Jadi pembaptisan secara Trinitas dan teks daripada Matius 28:19 itu tidak berasal daripada gereja-gereja awal yang dimulai di Yerusalem sekitar tahun 33 Masehi. It was rather, as the evidence proves, a later invention of Roman Catholicism completely fabricated. Ini lebih sebagai pembuktian bahwa ini adalah penemuan belakangan oleh Katolik Roma yang sepenuhnya dibuat-buat. Ya. Very few know about these historical facts. Sangat sedikit yang mengetahui fakta historical ini. Ini yang ditulis di dalam buku yang berjudul sama, pengarangnya sama, cuman ini edisi yang pertama. Saya sedang beli buku ini, cuman sedang dalam perjalanan. Oke, ini adalah Matius 28:19. Jadi gugur ya berarti kan. Yang kedua, 1 Yohanes 5 ayat 7. Seperti yang tadi saya bacakan ayatnya. Aku duwe iki, Gus. Kitab suci Katolik. Kitab suci Katolik ini tidak untuk diperdagangkan, Gus. Mohon maaf, Gus. Ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Ya, nih ya. Dicetak oleh percetakan Arnoldus ND. Yang saya punya ini cetakan tahun 2009. Yang dicetak sebanyak 3.000 eksemplar. Imprimaturnya adalah ya. Bisa dapat di mana ini? Menarik ini. Waduh, ini rahasia nih, Pak. Imprimaturnya adalah Donatus Jagom SVD ya, Uskup Agung ND, Dona 1976. Jadi, di dalam kitab suci ini selain ayat-ayatnya juga disertakan catatannya atau footnote atau semacam kayak keterangan begitu ya. Oke, sekarang saya tunjukkan ini. Tadi saya menyebutkan, ini ayat 7 ya Gus ya, kelihatan nggak Gus nih? Nih yang saya gerak nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam kurung, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oke. Dan ketiganya adalah 1, ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi nih ya, sampai dalam tutup kurung nih ya. Siap. Nah, kita lihat nih footnote-nya nih, Gus. Ayat 7 dan 8. Dari kalimat di dalam surga titik sampai di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Saya ulang ya Gus ya. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli itu namanya apa, Gus? Wah, itu KW, wih. Bahasa Arabnya falsu. Persamaannya apa? Bang Tengku, persamaannya tidak asli apa, Bang Tengku? Palsu. Persamaannya palsu, odong-odong. Ini maksud saya gini, teman-teman. Kalau kita sudah mempunyai bukti yang otentik, ya,
mengenai teks yang ada di dalam dokumen kekristenan sendiri, buat apa lagi sih kita capek-capek bicarain teologis gitu loh. Udah jelas-jelas tidak asli. Tadi yang di Matius 28:19 juga udah jelas-jelas completely fabricated. Sepenuhnya dibuat-buat gitu. Yang 1 Yohanes 5 ayat 7, karenanya bagian ini pasti tidak asli gitu. Terus mau ngapain lagi kita debatin gitu loh Gus. Ya. Nah, jadi maksud saya tadi menceritakan di daerah dari Sumeria turun ke bawah, Persia, belok ke India, lanjut ke Palestina, lanjut ke Mesir, naik ke atas di Eropa. Itu memang daerah-daerah yang memang kental dengan ajaran paganisme. Ya. Begitu juga di Arab Saudi. Pada waktu Ka'bah dikelilingi oleh patung-patung berhala, patung-patung itu memang awalnya dibawa oleh seorang yang bernama Amr bin Luhai yang berdagang ke Persia. Kemudian dia melihat kebudayaan dan kebiasaan mereka menyembah patung-patung di sana. Kemudian dia bawa pulang itu oleh-oleh patung ke Ka'bah. Yang tadinya 1, nambah sampai jadi ratusan. Bahkan kalau tidak salah 480 yang saya dengar. Tidak hanya di sekeliling Ka'bah, tetapi juga di dalam Ka'bah. Gitu. Itu menunjukkan bahwa memang daerah itu memang kental dengan paganisme. Nah, alhamdulillah, Quran diturunkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu memang untuk membersihkan yang namanya penyembahan berhala. Ya, pada saat junjungan kita Nabi Muhammad SAW menguasai Mekah, semua patung-patung itu dihancurkan, tidak ada lagi yang namanya patung-patung di sekeliling Ka'bah dan yang di dalam Ka'bah. Yang dipesankan oleh Quran hanyalah Qul huwallahu ahad gitu. Jadi finish gitu. Konsepnya Islam itu konsep yang sudah final gitu. Tidak ada lagi pertentangan macam-macam gitu seperti dalam kekristenan. Nah, seperti tadi Nandar juga menceritakan ada oneness, ada saksi Yehova, ada Unitarian gitu ya. Justru ajaran Unitarian itu adalah ajaran yang mula-mula sebelum ada yang namanya Trinitas gitu. Seperti kita ketahui ya, bahwa murid Yesus yang paling senior adalah Petrus. Kemudian ada yang bernama Paulus. Paulus dan Petrus sama-sama mengajarkan tentang Yesus. Tetapi apa yang diajarkan oleh Paulus dan apa yang mereka pikirkan itu tidak sama mengenai perlakuan atau ketentuan atau hukum untuk goyim. Kan kita tahu kan kalau bangsa di luar Yahudi kan disebut goyim gitu kan. Mereka bilang itu manusia tapi sebenarnya dalamnya bukan manusia gitu. Nah, bagaimana hukum Taurat untuk mereka gitu kan. Nah, itu yang dipertentangkan kan oleh Petrus dan Paulus sehingga diadakan konsili Yerusalem yang pertama tahun 50 Masehi di Yerusalem. Akhirnya diputuskan bahwa menurut Paulus bahwa mereka tidak perlu sunat, cukup dengan sunat hati dan segala macam lah itu ajarannya kan. Kemudian Paulus dan Barnabas menetap di Antioquia, barulah setahun kemudian mereka dan pengikutnya disebut Kristen gitu kan. Petrus sendiri juga membuat keuskupan di Antioquia, kurang lebih tahun 63 atau 65 saya kurang ingat ya. Di keuskupan Petrus ada murid yang menonjol namanya Lucianus. Lucianus ini berteman dekat dengan seorang yang juga bernama Paulus dari Pulau Samata yang mempunyai konsep bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dia adalah pernah diciptakan gitu. Ajarannya Paulus dari Pulau Samata ini yang dimodifikasi oleh Lucianus kemudian dianggap sesat oleh keuskupan, kemudian dia dihukum, diungsikan, dia bertobat, ya kembali lagi. Tetapi ajaran ini sempat diajarkan kepada seorang yang bernama Arius. Ajaran Arius inilah yang akhirnya berkembang di daerah Palestina, kemudian mempunyai pengikutnya. Begitu juga ajaran yang dikembangkan dari Paulus dan Barnabas, juga dikembangkan oleh seorang yang bernama Alexander dari kerajaan. Putus-putus ya Bang Doni. Mohon maaf, mungkin suaranya kurang koneksinya kurang bagus. Bisa dengar suara saya? Sekarang bisa. Oke. Nah, dari cerita itu kan berkembang.
Arius mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia adalah ciptaan. Alexander mengatakan Yesus itu mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa gitu kan. Akhirnya diputuskan atau ditetapkan di Konsili Nicea 325 yang kita semua sudah tahu lah sejarahnya lah ya. Kurang lebih gitu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita lanjut lagi, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silakan. Ini memang keren ya. Yang hadir memang Masya Allah ya, yang berkualitas semua ya. Dan ini menarik sekali, bahkan saya sangat-sangat menikmati. Nah ini mohon sabar dulu yang lain. Saya kasih waktu ke Bang Habonaran. Beliau ini juga memiliki spesifikasi Trinitas yang sangat luar biasa. Silakan Bang Habonaran dengan slide-nya. Oke Bang, matur nuwun, saya share screen abangku. Oke, jadi ini kita cerita tentang Trinitas gitu. Pertama-tama kita baca di Bible, di baptisan itu ada 3 oknum yang hadir bareng. Pertanyaannya adalah siapa sajakah mereka itu? Nah, lalu kemudian muncullah istilah Trinitas. Nah, Trinitas itu berarti tres personae una substantia. Kalau dibuat dalam bahasa Indonesia, 3 pribadinya, 1 hakikatnya. 1 itu dilekatkan pada substansinya, bukan pada pribadinya. Jadi kalau mereka bilang Allah Esa, Allah itu diartikan sebagai hakikat, tetapi terdiri dari 3 pribadi. Nah, Trinitas itu gambarnya seperti ini, namanya itu perisai Trinitas. Ini perisai Trinitas yang biasa dipakai teman-teman gereja barat ya. Nah, di dalamnya itu ada 3 prinsip ya, di dalamnya ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama, prinsip secara keseluruhan itu disebut sebagai tres personae una substantia. 3 pribadinya, 1 hakikatnya. Yang 1 itu hakikatnya, pribadinya harus tetap 3 gitu. Terus kemudian prinsip yang kedua, Bapa itu adalah God, Anak juga adalah God, Roh Kudus juga God. Semuanya serba God. Lalu prinsip yang ketiga, Bapa itu bukan Anak, Anak itu bukan Roh Kudus juga bukan Bapa. Gampangnya begini, Pak Dondi itu manusia, Bonar itu manusia, Bang Aristo itu manusia. Tapi Pak Dondi bukan Bang Aristo bukan Bonar, Bonar bukan Pak Dondi gitu. Jadi 3 pribadi berbeda, tapi 1 hakikatnya, yaitu sama-sama manusia. Nah, lalu kemudian prinsip Trinitas ini tidak sembarang buat, tapi punya tujuan. Kita mulai dari prinsip nomor 3. Prinsip nomor 3 disebut God Bapa, bukan God Anak, bukan God Roh Kudus. Pak Dondi bukan Bonar, Bonar bukan Bang Aristo. Nah, prinsip ini untuk menentang ajaran modalisme atau sabellianisme yang meyakini bahwa Bapa itu menjadi Anak, menjadi Roh Kudus, sehingga hanya ada 1 pribadi saja, tapi 3 topengnya, 3 manifestasinya, 3 perannya begitu. Terus kemudian prinsip yang kedua yaitu Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God, ketiga-tiganya itu God, untuk menentang ajaran subordinasi yang meyakini bahwa Yesus itu bukan God, tapi utusan menjadi agen perubahan, agen penciptaan gitu loh. Sehingga kemudian prinsip nomor 2 itu harus dipegang kuat. Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God. Bang Dondi adalah manusia, Bonar adalah manusia, Bang Aristo adalah manusia. Itu prinsip yang kedua. 3 manusia, yaitu Bang Dondi, Bonar, dan Aristo, yang berbeda tapi sama-sama manusia.
Nah, prinsip yang ketiga ini sejatinya untuk mematahkan tuduhan triteisme. Tapi kan gagal ya. Kenapa? Karena kalau diulang-ulang, ini jelas ada 3 pribadinya yang sama-sama God gitu. Jadi ada 3 pribadi yang berbeda tapi sama-sama God. Ada 3 orang, Bang Dondi, Bang Bonar, dan Bang Aristo, 3 pribadi tapi sama-sama manusia. Nah, lalu kemudian kalau gereja timur itu mereka karena hidup di lingkungan muslim, mereka bilang bahwa jangan pakai kata pribadi. Allah itu esa gitu. Mereka tidak mau pakai kata pribadi. Tapi Allah itu kemudian dipecah menjadi beberapa bagian. Sama seperti Bang Aristo. Bang Aristo terdiri dari tubuhnya Bang Aristo, lalu kemudian perkataannya Bang Aristo, lalu kemudian rohnya Bang Aristo. Bang Aristonya satu pribadi, tapi terpecah dalam 3 unsur gitu. Ini pendekatan gereja timur. Jadi Bang Aristo itu dibedah gitu. Nah, lalu kemudian bagi teman-teman Sabelian ini, Bapa bukan anak, bukannya diganti menjadi adalah Bapa adalah anak, anak adalah Roh Kudus adalah Bapa. Jadi dia nabrak prinsip yang nomor 3 gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan dalilnya? Dalilnya kalau kita baca di Kisah 7:55, Yesus itu bersebelahan dengan Bapa. Kalau makna bersebelahan diartikan kiasan bahwa ternyata itu memang hanya satu, itu artinya Trinitas tidak permanen, Trinitas tidak kekal. Waktu dibaptisan sajakah mereka bertiga, lalu pada saat di surga kembali jadi oneness? Kan nggak mungkin. Trinitas kan dianggap koequal dan kemudian kekal. Lalu di Matius 26 ayat 64, itu disebut bahwa Bapa itu duduk bersebelahan dengan Yesus. Dan kemudian di Daniel 7 ayat 13-14, ada dia yang lanjut usia, memberi tahta kepada anak manusia, yang kemudian itu adalah Yesus. Gitu. Nah, lalu kemudian tentang tauhid, yaitu ahad dan wahid gitu. Setahu saya, al-ahad dan al-wahid itu adalah asmaul husna. Al-ahad munculnya itu di surat Al-Ikhlas, dan hanya itu tidak ada di tempat lain gitu. Artinya apa? Satu tiada setaranya, hanya di situ. Lalu kemudian Allah pada saat menjelaskan bahwa Nabi Isa bukan bagian dari Allah, bukan Allah, Allah memakai kata wahid, artinya satu gitu Pak. Sehingga kemudian hanya satu dan tidak terpecah-pecah, satu unik, tiada tara, tiada setara. Tiada tara, tiada sama, tiada serupa, gitu. Sehingga kemudian teman-teman Kristen kalau memang mau mengatakan bahwa tauhid itu adalah penyatuan, itu sebenarnya kurang tepat. Kalau penyatuan bisa bermakna beberapa dibuat jadi satu. Intinya adalah pengunikan, yaitu satu yang layak disembah, satu unik. Satu dia yang kemudian memiliki segala sesuatu, Rabb, lalu kemudian satu asmaul husna wa sifat gitu. Saya kira demikian Bang. Terima kasih. Masya Allah, keren, cadas. Ini memang sangat luar biasa ini. Bang Bonar. Siapa? Kasihan deh Pak, udah jelasin panjang-panjang ternyata ayatnya tidak asli Pak. Bang Doni bisa aja. Lanjut, silakan Bang Tengku, yang lain silakan. Nah, lalu kemudian saya tambah sebelum ada tambahan, ini kan sebenarnya tentang Tuhan menjadi manusia gitu. Istilah Anselmus adalah cur deus homo gitu. Kenapa sih Tuhan harus jadi manusia? Maka kemudian ini harus dikembalikan kepada soteriologi, yaitu
pembunuhan Yesus sebagai jalan keselamatan. Sehingga sebenarnya ada kaitan antara pentuhanan Yesus, kristologi, dengan soteriologi gitu. Nah, kalau misalnya soteriologinya itu masih kepada hukum pertama, bukan pada hukum penyaliban, maka Yesus tidak perlu dipertuhankan gitu. Karena apa? Yesus mengajarkan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi masih Esa menurut alam pikirnya orang Yahudi, alam pikirnya Musa. Tapi kemudian karena Yesus itu dibunuh untuk membatalkan hukum Taurat, Efesus 2:15, maka hukum terutama tadi, khususon, jangan ada ilah lain bagimu, itu menjadi tidak relevan. Maka sekarang itu teman-teman Kristen itu punya banyak Tuhan. Ada yang, kalau kita lanjutkan sebentar ya, ada yang bilang bahwa Bapa itu sudah tidak ada. Ada yang bilang Bapa itu ya Yesus itu, ya Roh Kudus itu. Ada yang bilang bahwa satu-satunya God itu ya hanya Bapa, tapi Yesus itu pencipta. Ada juga yang bilang bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu adalah tiga yang berbeda dan kemudian sama-sama God. Ada juga yang bilang mereka itu sama-sama God tapi tidak setara. Nah, intinya adalah semua Trinitas ini dalam rangka satu, menghilangkan posisi Bapa Yahweh dan atau mempersekutukan Tuhannya Yesus gitu. Karena apa? Cur Deus homo. Jadi harus ada Tuhan yang turun ke bumi lalu kemudian disalibkan sebagai penebus dosa. Itu alasannya, Bang. Makasih, lanjut.